Halo pemirsa, di sepanjang perdagangan hari ini harga saham gabungan lebih cenderung bergerak fluktuatif, namun support 7.500-an masih mampu dipertahankan. Penopang datang dari saham-saham grup Prayogo Pangestu, beberapa sahamnya hari ini menguat signifikan jelang rilis rebalancing indeks MSCI di 7 Agustus di 2025. Sementara pemberat datang dari saham-saham perbankan big cap usai naik signifikan di perdagangan hari sebelumnya, di mana BBNI dan BBCA terkoreksi di 2 dan juga 1%. Pemberat juga datang dari saham grup Prayogo Pangestu lainnya, emiten pendatang baru ada CDIA, hari ini juga melemah di atas 4%. Dan seperti apa review di sepanjang perdagangan hari ini, proyeksi untuk perdagangan esok hari, jangka menengah dan juga untuk jangka panjang. Kembali bersama saya David San Oval, kita jelang IDX, segesasong closing selengkapnya. Dan mengawali perjumpaan pemirsa, saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan tepatnya di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Di mana indeks harga saham gabungan bergerak di zona hijau dengan mengalami penguatan tipis di 0,17% di 7.528,978. Secara intraday indeks harga saham gabungan cenderung bergerak fluktuatif di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di zona hijau di 7.534,447. Beberapa menit pasca pembukaan, indeks harga saham gabungan sempat mengalami tekanan dan berbalik arah ke zona merah hingga menyentuh ke level intraday terendah hari ini di 7.502,011. Kemudian indeks harga saham gabungan berbalik arah menguat pemirsa. Range waktu perdagangan pada pukul 10 hingga 11 pagi tadi, indeks harga saham gabungan berbalik ke zona hijau hingga menyentuh ke intraday tertingginya di 7.549,265. Namun beberapa menit pasca penutupan perdagangan di sesi pertama, bahkan di posisi penutupan sesi pertama, indeks harga saham gabungan berbalik kembali ke zona merah, melemah tipis tadi di 0,01% di penutupan sesi pertama. Memasuki perdagangan di sesi kedua, indeks harga saham gabungan berbalik ke zona hijau dan lebih dominan mengalami penguatan, meskipun belum mampu untuk mendekati kembali level intraday tertinggi hari ini di 7.549. Saham-saham yang hari ini menjadi penopang indeks harga saham gabungan dari saham-saham grup Prayogo Pangestu ada Cuan melesat di 8,62% di 1.575. Kemudian juga ada Brand hari ini menguat di 3,18% di 7.300. Sementara posisi dari saham Cuan hari ini juga menguat tadi di 8,62%. Untuk PTRO maksud kami dalam hal ini, hari ini juga mengalami penguatan di 4,60% di 3.640 jelang rilis rebalancing indeks MSCI di besok ini 7 Agustus di 2025. Dari barang baku hari ini juga ikut menjadi penopang pemirsa. BRMS melesat di 10% di Rp462 per saham. Antam juga menguat di 4,2% di 3.070. Kemudian beberapa saham produsen emas lainnya, saya akan coba cek juga. Ada Harta, hari ini juga melesat di 7,52% di 715. Kemudian PSAB, kita akan coba cek juga, melesat di 5,50% di Rp422 per sahamnya. Kemudian beberapa saham, ya dari sektor teknologi hari ini ada WiFi menguat di 1,48% di 2.750. Pemberat datang dari CDIA hari ini melemah di 3,65% di 1.715. BBCA tertekan cukup dalam di 1,48%, 8.300 pemberat utama hari ini. Sementara BBNI hari ini juga melemah di 2,61% di Rp4.110 per saham. BBRI melemah di 0,53% di Rp3.720 per saham. Sementara MBMA hari ini melemah di atas 4% di 482. Pemberat juga datang dari Telkom. Hari ini melemah di 0,99% dan masih mampu bertahan di atas level 3.000-an. Ya, updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.
Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan, baik dari internasional hingga domestik. Dan informasinya apa saja? Mari kita simak rangkumannya berikut ini. Presiden Donald Trump mengatakan tarif untuk impor semikonduktor dan farmasi akan diumumkan pekan depan. Trump memastikan akan menerapkan tarif awal yang kecil untuk obat-obatan, namun maksimal 1,5 tahun tarif akan naik menjadi 150% dan kemudian menjadi 250% sebagai strategi obat-obatan diproduksi di Amerika. Tidak hanya itu, Trump menyatakan akan mengumumkan rencana pengenaan tarif baru terhadap semikonduktor dan chip karena ingin produksi chip dilakukan di Amerika. Tidak merinci berapa besaran tarif, Trump memastikan pengumuman resmi akan dilakukan dalam 1 minggu ke depan. Amerika Serikat merilis beberapa data ekonomi terbaru di Senin waktu setempat. Defisit perdagangan menyempit menjadi 60,2 miliar dolar Amerika di Juni 2025, merupakan yang terendah sejak September 2023. Sementara itu data PMI Composite Global S&P Amerika naik menjadi 55,1 di Juli 2025, melampaui estimasi awal 54,6 dan menandakan ekspansi bulanan yang kuat dalam aktivitas bisnis. Selanjutnya, Institute for Supply Management atau ISM merilis indeks manajer pembelian non-manufaktur Amerika merosot ke 50,1 di Juli dari 50,8 di Juni 2025. Di sisi lain, aktivitas sektor jasa secara tak terduga stagnan di Juli, menggarisbawahi ketidakpastian yang berkelanjutan atas kebijakan tarif pemerintahan Trump terhadap bisnis. Dari Asia, aktivitas jasa China berekspansi di laju tercepatnya dalam 14 bulan di Juli, dorong oleh permintaan yang lebih kuat, termasuk peningkatan pesanan ekspor baru. Survei sektor swasta menunjukkan PMI jasa umum S&P Global China naik menjadi 52,6 di Juli dari 50,6 di Juni. Hasil survei ini berbeda dengan survei resmi China yang menunjukkan aktivitas jasa sedikit turun menjadi 50,0 di Juli dari 50,1 di Juni 2025. PMI S&P dianggap sebagai pembacaan tren yang lebih baik di antara perusahaan-perusahaan kecil yang berorientasi ekspor, terutama di sepanjang pantai timur. Dari dalam negeri, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan akan menggelontorkan anggaran 10,8 triliun rupiah untuk paket stimulus untuk mendorong aktivitas ekonomi di kuartal 3 2025. Paket stimulus tersebut mayoritas akselerasi program makan bergizi gratis atau MBG, pembangunan sekolah rakyat, rehabilitasi sekolah, hingga pemberian fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Selain itu, pemerintah memberikan dukungan stabilisasi harga pangan untuk menjaga konsumsi masyarakat dengan memberikan injeksi dana kepada Bulog 16,6 triliun rupiah untuk stabilisasi beras dan 5 triliun rupiah untuk stabilisasi harga jagung. Berbagai sumber, IDX Channel. Beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah menguat tipis di perdagangan Rabu dan masih bertahan di level 16.300-an per dolar Amerika Serikat. Dikutip dari Tartia hingga perdagangan Rabu siang tadi, rupiah menguat di 0,10% di level 16.360 per dolar Amerika. Di mana sebelumnya nilai tukar rupiah dibuka melemah tipis di 0,06% di 16.385 per dolar Amerika Serikat. Sementara di Rabu pagi tadi, indeks dolar Amerika menguat tipis di 0,01% ke posisi 98,79 setelah ditutup stagnan di 98,78 di perdagangan Selasa, di mana indeks dolar Amerika cenderung bergerak mendatar di 98,8 di sepanjang pekan ini karena investor menimbang prospek kebijakan moneter The Fed di tengah rilis data ekonomi Amerika Serikat yang beragam. Sementara di sisi lain, Trump kembali melontarkan ancaman untuk mengenakan tarif hingga 250% terhadap impor produk farmasi, serta potensi tarif baru terhadap semikonduktor.
Langsung saja kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.362 rupiah, kemudian terhadap euro di 18.922 rupiah, pound sterling di level 21.775 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang di 110,93 rupiah. Kita beralih ke informasi komoditas. Harga batu bara melemah dalam 3 hari beruntun di tengah pelemahan permintaan. Harga emas melanjutkan penguatan dengan melesat mendekati level tertinggi dalam 2 minggu terakhir. Sementara harga minyak menguat dan bangkit dari level terendah 5 pekan. Harga batu bara masih dalam tren pelemahan di tengah menurunnya permintaan. Dirangkum dari berbagai sumber, impor batu bara termal Asia melalui laut turun sebesar 8% year-on-year di Juli 2025. Di tengah China dan India telah meningkatkan produksi dan stok domestik untuk beberapa waktu ke depan. Merujuk Refinitiv, harga batu bara di Selasa ditutup di 117,0 dolar Amerika per ton, turun tipis 0,18%. Pelemahan ini memperpanjang derita batu bara yang sudah melemah 3 hari beruntun di 0,34%. Harga emas melanjutkan penguatan dengan melesat mendekati level tertinggi 2 minggu di tengah investor fokus ke penunjukan pejabat baru The Fed. Selain itu, pelemahan dolar Amerika selama 3 hari beruntun dengan meninggalkan level 100 ikut mendorong penguatan harga emas. Di perdagangan Selasa, harga emas dunia naik 0,24% di level 3.380,73 dolar Amerika per troy ounce, harga tertinggi sejak 27 Juli. Harga emas sudah naik 4 hari beruntun dengan penguatan 3,3%. Di perdagangan Rabu pagi, harga emas dunia di pasar spot menguat tipis 0,02% di 3.381,79 dolar Amerika per troy ounce. Harga minyak dunia naik di Rabu pagi waktu Asia, bangkit dari posisi terendah dalam 5 pekan yang tercatat sehari sebelumnya. Kenaikan ini dipicu kekhawatiran gangguan pasokan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif terhadap India terkait pembelian minyak mentah dari Rusia. Mengutip Reuters, harga minyak mentah Brent naik 0,4% di 67,93 dolar Amerika per barel. Sedangkan minyak mentah West Texas Intermediate Amerika Serikat menguat 0,4% ke level 65,44 dolar Amerika per barel. Berbagai sumber, IDX Channel. Dan selanjutnya kita akan coba lihat update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI menguat di 0,69% di level 65,59 dolar Amerika per barrel. Nikel menguat di 0,35% di level 15.081 dolar Amerika per metrik ton. Emas melemah di 0,12% di level 3.430 dolar Amerika per troy ounce. Sementara SPO juga melemah usai naik signifikan diperdagangkan hari sebelumnya di 0,82% di level 4.250 ringgit Malaysia per tonnya. Dan pemirsa, topik pilihan dan juga informasi emiten pilihan akan kami hadirkan sesaat lagi. Kami akan segera kembali. Ketopik pilihan pemirsa, saham grup Prayogo Pangestu kompak menguat saat indeks harga saham gabungan atau IHSG berbalik melemah tipis di penutupan sesi pertama Rabu siang tadi, di mana penguatan terjadi sejalan dengan Morgan Stanley Capital International. MSCI akan mengumumkan hasil rebalancing atau evaluasi indeks di 7 Agustus 2025. Indeks harga saham gabungan bergerak datar dan berbalik melemah 0,01% di 7.514,660 di sesi 1 Rabu 6 Agustus 2025.
Di tengah pelemahan IHSG, saham-saham grup Prayogo Pangestu bertahan di zona hijau dan menjadi penopang utama IHSG. Brand ditutup menguat 2,47% di level Rp7.250 per saham dan menyumbang 6,63 indeks poin ke penguatan IHSG. Saham BRPT menguat 2,44% di level Rp2.520 per saham dan menyumbang 3,73 indeks poin. Cuan ditutup menguat 6,21% di level Rp1.540 per saham dan menyumbang 3,7 indeks poin. Dan PTRO menguat 4,31% di level Rp3.630 per saham dan berkontribusi 0,92 indeks poin. Penguatan terjadi setelah sehari pengumuman hasil rebalancing indeks MSCI edisi Agustus 2025 untuk saham-saham tanah air, dan pengumuman hasil evaluasi indeks MSCI ini akan mulai berlaku efektif di 27 Agustus 2025. Dirangkum dari berbagai sumber, MSCI adalah lembaga penyedia indeks pasar saham global yang sangat berpengaruh dan banyak institusi keuangan besar menggunakan indeks ini. Untuk dapat masuk dalam indeks MSCI, saham harus memenuhi beberapa syarat ketat, antara lain likuiditas memadai, dengan saham harus aktif diperdagangkan dengan volume tertentu, kapitalisasi pasar yang disesuaikan dengan free float, struktur kepemimpinan saham yang tersebar. Di tengah penantian hasil pengumuman MSCI, dikutip dari website miraiasset.co.id, Mirai Aset Sekuritas, prediksi pasar di Bursa Efek Indonesia diprediksi akan masuk dalam indeks MSCI. Saham brand menjadi sorotan utama karena pergerakan harga dan struktur kepemilikannya kini memenuhi syarat untuk dievaluasi MSCI. Saham PTRO termasuk dalam daftar saham yang sebelumnya terhambat oleh konsentrasi pemegang saham. Saham ini telah memenuhi metode seleksi Global Investable Market Index dari MSCI. Saham cuan dinilai mengalami peningkatan signifikan dalam kapitalisasi free float dan menjadikannya sesuai dengan kriteria MSCI. Di luar dari grup Prayogo Pangestu, ada saham DSSA yang menonjol. DSSA bukan hanya karena struktur kepemilikan yang memadai, tapi juga karena fundamental keuangan yang sangat solid. Berbagai sumber, IDX Channel. Informasi emiten pemirsa, PT Sinarmas Multi Arta Tbk atau SMMA akan mengakuisisi 2% saham milik maksud kami PT Puncak Nusantara di PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia atau AJGI senilai Rp22,1 miliar, di mana setelah akuisisi komposisi kepemilikan 2% akan beralih ke SMMA. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Sinarmas Multi Arta Tbk atau SMMA, saat ini aksi korporasi masih dalam tahap uji tuntas, due diligence, serta menunggu restu dari Otoritas Jasa Keuangan. Sebelum aksi korporasi, kepemilikan saham PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia atau AJGI dipegang Generali Asia MV sebesar 98% dan PN sebesar 2%. Direktur Utama PT Sinarmas Multi Arta Tbk, Burhanuddin Abdullah mengatakan, setelah akuisisi rampung, komposisi kepemilikan AJGI akan berubah dengan Generali MV tetap dengan porsi 98%, sementara sisa 2% beralih ke SMMA. Penyertaan ini tidak melebihi ambang batas 20% dari ekuitas SMMA, sehingga tak tergolong sebagai transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK nomor 17 tahun 2020. Manajemen menegaskan aksi korporasi ini tidak berdampak terhadap kegiatan operasional, aspek hukum, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha perseroan secara keseluruhan. Diketahui PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang asuransi jiwa dan kesehatan dan telah beroperasi di Indonesia sejak awal 2000-an dengan berbagai saluran distribusi termasuk Bancassurance dan keagenan. Berbagai sumber, IDX Channel.
Dari sisi teknikal ada beberapa catatan dari saham SMMA pemirsa di mana saat ini juga sempat mencuri perhatian menjadi penopang indeks harga saham gabungan ketika dari sektor keuangan perbankan big cap mengalami pelemahan, SMMA justru mengalami penguatan signifikan bahkan juga mencatatkan auto reject atas dalam beberapa hari di pekan-pekan sebelumnya. Namun dalam beberapa waktu terakhir saham SMMA kembali mengalami koreksi pemirsa. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan saham SMMA di sepanjang perdagangan hari ini. Bergerak fluktuatif seperti indeks harga saham gabungan, di mana dibuka di sesi pertama pada pagi tadi, dibuka flat di 14.600, 9 lewat 10 menit menguat ke 14.775, pada pukul 11 penguatan terbatas ke 14.725, pada pukul 12 ditutup di level yang sama. Pembukaan di sesi kedua tertekan pemirsa berbalik kembali ke zona merah di 14.675, saat ini menguat di 0,34% beberapa menit jelang penutupan di Rp14.650 per sahamnya. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat seperti apa pergerakan saham SMMA dalam 6 bulan terakhir. Lebih cenderung bergerak flat mulai dari awal tahun, namun di perdagangan akhir Juli naik signifikan dan bahkan mencatatkan auto reject atas beberapa kali hingga kembali mengalami pelemahan pemirsa. Ya, awal Maret di 15.475, April 15.500, Mei Juni mengalami penguatan ke 16 ribuan, Juli tertekan ke 15.500, namun di perdagangan Juli, tepatnya di pekan terakhir Juli, saham SMMA ini mengalami penguatan signifikan, auto reject atas beberapa kali, menopang sektor keuangan ketika dari saham-saham perbankan big cap-nya lainnya lebih cenderung mengalami tekanan pemirsa. Namun usai menyentuh ke level tertinggi di sepanjang sejarahnya, SMMA justru mengalami tekanan yang cukup dalam, bahkan sudah kembali ke level 14 ribuan hari ini, 14.675, pembukaan sesi kedua, saat ini jelang penutupan di 14.650. Dari sisi valuasi pemirsa dengan beberapa indikator yang ada, kita beralih ke grafis selanjutnya. Indikator price to earning ratio-nya atau PER-nya di 35.10 kali, PSR-nya di 4.40 kali, PBV-nya sudah jauh di atas 1 kali, tepatnya di 3.72 kali, dan PCFR-nya minus di 13.81 kali. Data diolah sumber dari RTI dan semoga bisa menjadi referensi. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Selain ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini dan juga saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami di segmen ini. Kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa bergabung berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 untuk menanyakan saham atau emiten tertentu bagi yang ingin masuk ataupun sudah ambil posisi dan prospek ke depannya akan seperti apa. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hadrian Mainar Taslim selaku Head of Equity Sales PT Yakin Bertumbuh Sekuritas atau YB Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Hadrian, selamat sore. Apa kabar, Pak? Sore, kabar baik, Mas David. Baik, Pak Hadrian, di sepanjang perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan lebih cenderung bergerak fluktuatif, tapi level support 7.500-an masih mampu dipertahankan. Bagaimana Anda melihat dari sisi teknikal, Pak, fluktuasi yang terjadi hari ini? Apakah secara teknikal indeks harga saham gabungan masih mencari arah untuk melanjutkan penguatan ke arah 7.600-an? Betul, kalau kita lihat sih IHSG masih konsolidasi ya. Secara teknikal dia masih dalam range 7383 sampai 7680 nih range pergerakan IHSG. Ya saya rasa sih banyak katalis ya yang akan dinanti ya, selain laporan Q2 yang udah pada terbit. Ini juga MSCI besok ya, rebalancing akan jadi katalis utama, sama mungkin kesepakatan perang dagang juga nih antara US China yang ditunda sampai 12 Agustus. Jadi ada beberapa faktor nih yang dalam pekan ke depan nih akan menjadi penggerak IHSG. Jadi IHSG masih menunggu hal-hal tersebut lah ya untuk bergerak ke arah yang diinginkan gitu. Baik, di perdagangan hari sebelumnya,
Pak Hadrian, asing sudah mulai masuk kembali, meskipun nominalnya masih belum terlalu besar. Bagaimana Anda melihat sikap dari investor asing beberapa waktu terakhir ini di tengah penguatan indeks harga saham gabungan, asing ternyata masih tetap jualan, Pak? Iya, ini kalau kita lihat sih secara kondisi makro kemarin GDP kita kan sebenarnya cukup bagus ya, 5,12% ya, dibanding forecast 5%. Mungkin ya asing masih nyicil kalau saya lihat gitu ya. Mungkin nanti setelah katalis lain yang muncul ya, kayak tadi ada MSCI rebalancing, lalu ada kesempatan perang dagang, mungkin asing baru nentuin arah nih apakah masuk lagi apa enggak. Karena kan September juga kita pikirnya The Fed mau dovish kan, ternyata kan enggak juga gitu. Jadi masih wait and see semua gitu, posisinya. Baik, tadi pun juga sempat Anda singgung saham-saham dari grup Prayogo Pangestu hari ini menjadi penopang utama indeks harga saham gabungan, ketika dari saham-saham perbankan yang sebelumnya menguat hari ini tampaknya terjadi profit taking. Bagaimana Anda melihat sentimen dari rilis rebalancing indeks MSCI ini, Pak, dengan beberapa saham grup Prayogo Pangestu dinominasikan, diproyeksikan akan masuk begitu? Apakah ini akan kalau terbukti memang akan memberikan angin segar dan juga lanjutan dari penguatan indeks harga saham gabungan masih akan terus terjadi? Iya, jadi sebenarnya secara capital inflow sangat bagus banget ya bagi market IDX ya, ketika MSCI menempatkan saham-saham tambahan Indonesia nih, kan berarti kan weight-nya kan bakal tambah bagus. Nah, capital inflow, nah ini bisa mengangkat beberapa saham dari Prayogo, walaupun in the short term ya, in the long term kita kembali ke valuasi. Nanti kita akan lihat performance-nya setelah MSCI masuk, apakah bisa mempertahankan fundamentalnya seperti BRPT, dia bisa growth, TPI bisa growth, tapi apakah brand Ferrero ini bisa mempertahankan valuasinya? Nah, itu kan nanti akan kita lihat ke depannya juga gitu. Tapi secara jangka pendek positif kok ini. Baik, langsung saja kita ke brand, Pak Hadrian. Menguat hari ini di atas 3% di 7.300, intraday 7.450, dan brand masih jauh meninggalkan level 8.000-an sampai sejauh ini. Ya, kalau kita lihat brand sebenarnya dari peluang PTRO, brand dan cuan nih, brand sebenarnya agak kurang terlalu oke ya secara teknikal. Teknikalnya dia masih agak ketahan nih di resistance 7.600 kalau kita lihat. Jadi brand akan punya level resistance 7.600 dengan support di 6.700. Jadi brand masih ada PR ya, masih jebol 7.600 dulu nih, baru on the way 8.500 lagi gitu. Di tengah penguatan hari ini, dengan skenario menantikan rilis dari rebalancing indeks MSCI, rekomendasi Anda untuk brand? Untuk brand sebenarnya aku melihat ini wait and see ya secara teknikal. Jadi untuk rebalancing aku lihat mungkin tunggu rebalancingnya keluar, karena belum tentu dia masuk kan, ini kan masih rumor lah ya kita bilang. Betul, masih rumor. Kalau aku lebih suka tunggu konfirmasi baru kita price in. Ini kita ngejar daripada kita spekulasi gitu kalau aku. Oke, baik. Dari brand kita bergeser ke cuan, Pak, yang salah satunya juga masuk nominasi ini atau prediksi dari para banyak pihak. Cuan ditutup 15.30 menguat di 5,52%. Nah, kalau cuan secara teknikal dia lebih bagus ya, volumenya lebih tinggi dan ada pantungan di MA50. Jadi kalau cuan aku cenderung lebih bisa spekulasi beli, targetnya 1795 nih. Stop loss-nya di 1338 gitu ya saat ini. Rekomendasinya, Pak? Ya, boleh spekulasi beli sih kalau cuan buat aku, karena volumenya sama teknikalnya lebih confirm ya. Dia udah nutup gap, udah mantul di MA50, nanti targetnya di 1795, supportnya di 1338 ya saat ini. Baik, cuan di 15.30 tadi, rekomendasinya boleh cicil beli begitu, Pak? Apa yang menjadi pertimbangan untuk cicil beli? Kenapa tidak buy untuk cuan? Mungkin ada aspek-aspek lain mungkin? Iya, spekulasinya sih ini karena di atas MA10 aja sih, sama ada volume sih saat ini. Baik, selanjutnya menanya posisi dari PTRO, Pak, yang juga masuk nominasi ini. PTRO hari ini saya akan coba cek menguat di 3%, 3590, penguatannya juga terbatas. Dan kebetulan juga ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami, Bapak Inder dari Bali, terima kasih juga sudah berpartisipasi, menanyakan saham PTRO sudah punya nyangkut di 3.400, masih bisa di hold. Analisis dan rekomendasinya untuk PTRO, Pak Hadrian? Ya, kalau PTRO menurut aku ini sell on strength ya, karena kan dia tidak bisa tembus level 3.800 nih, level MA20 sama MA10. Jadi PTRO sih kalau teknikal saat ini lebih ke sell on strength ya. Atau mau nunggu wait and see, nunggu rebalancing besok juga boleh gitu ya. Tapi kalau dia nggak tembus 3.800 itu lebih baik sih taking profit dulu kalau aku gitu ya. Support jauhnya ada di 3.240 ya.
Baik, Pak Inder masih terjaga profitnya di 3.400, hari ini di 3.590 take profit terlebih dahulu. Sell on strength atau take profit sebagian, Pak Adrian, kemudian buyback di level berapa lagi nantinya? Kalau aku pilih taking profit dulu ya, kalau memang melihat volume hari ini sih taking profit dulu, buybacknya di 3240 nanti. Oke, 3240. Jawaban untuk Bapak Inder di Bali yang kebetulan juga menanyakan saham PTRO, ambil posisi di 3.400. Masih direkomendasikan hold tidak tadi, lebih daripada take profit terlebih dulu, buyback di 3.200-an, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hadrian, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, dan beberapa pertanyaan sudah masuk di WhatsApp interaktif kami. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Dan pemirsa, kami masih menggunakan Anda di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Anda bisa bertanya langsung terkait dengan koleksi saham-saham Anda sampai sejauh ini, ataupun Anda ingin masuk kepada saham-saham tertentu, prospeknya baik untuk jangka pendek, jangka menengah, dan juga untuk jangka panjang. Langsung saja kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa. Yang pertama ada Unique Trading Buy, supportnya di 372, resisten hingga ke 440. Kemudian sampling kedua dari barang baku ada BRMS, direkomendasikan trading buy 420 hingga 480. Dan selanjutnya masih dari barang baku produsen emas sepertinya, Antam trading buy 2920 hingga ke 3270, Harta trading buy 675755. Ya, lebih didominasi oleh saham-saham produsen emas. Tadi pun dari sisi sentimen komoditas, harga emas juga mengalami kenaikan dalam beberapa hari beruntun ini, di tengah dari pelemahan indeks dolar Amerika Serikat dan juga menunggu sikap dovish the Fed. Baik, Pak Hadrian, kita lanjutkan kembali, Pak. 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan semuanya adalah trading buy. Yang pertama untuk Unique terlebih dahulu, Pak Hadrian. Saya akan coba cek juga posisi penutupan. U5 Nitra TBK melemah di 0,50% di 398, intraday hari ini sempat ke 410. Dengan pergerakan fluktuatif, analisis atau pertimbangan merekomendasikan Unique trading buy. Iya, Unique sebenarnya trading buy ini karena juga dari sisi volume ya, volumenya udah cukup lumayan bagus hari ini, dengan dia sebenarnya di atas resisten 394. Jadi dia berhasil breakout 394 tuh dari sideways yang dari bulan Juni. Jadi udah hampir 3 bulan ya dia breakout ya. Jadi kita bisa trading buy, targetnya di 440 ya, 440 dengan support 372 ya untuk Unique. Trading buy di level berapa, Pak, untuk Unique? Ya, untuk level sih di level harga sekarang boleh ya, di 398 sampai 402 masih harga terbaik ya untuk beli Unique. Target price tadi di 440, itu target sampai kapan, Pak Adrian? Itu kurang lebih target swing ya, sekitar 2 mingguan sampai sebulan. Oke. Unique sudah mengalami koreksi yang cukup dalam, Pak. Sudah hampir separuh ini dari level intraday tertinggi di 700-an. Pola Unique paling tidak di sepanjang 2025, Pak, sempat ke 735, 6 bulan terakhir sempat ke 635. Ya, year to date juga 635. Jadi Unique ini kan bisnisnya di supporting batu bara gitu ya. Jadi kalau pas musim hujan dia memang agak kurang bagus, dan barang ini musim hujan gitu ya. Jadi dia biasanya di Q3 dan Q4 baru secara pendapatan lebih bagus gitu. Jadi biasanya di Q3 Q4 emang baru mulai naik dia. Jangka pendek dan menengah polanya uptrend atau downtrend, Pak? Ini sideways to uptrend sih. Sideways to uptrend sih dalam jangka menengah. Oke, dari Unique kita bergeser ini ke saham-saham pilihan. Tampaknya dari barang baku, BRMS hari ini juga melesat. Apakah ini juga terdampak dari sisi sentimen ke harga komoditas, Pak, yang mulai kembali mengalami kenaikan? BRMS melesat di 11,43%, 468. Ya, ini sebenarnya pas tadi ngasih saham pilihan ketika harga masih 450 sebenarnya. Terus tiba-tiba dia masih naik. Tapi it's okay, itu masih on track. Target kita di 480 saat ini untuk BRMS ya. Supportnya aja yang di-adjust. Tadi supportnya dia ada di 428, sekarang agak naik ke 440 gitu ya. Jadi di-adjust supportnya aja. Target masih di 480 saat ini.
Baik, BRMS juga baru saja merilis Pak dari sisi kinerja. Saya coba cek dari data RTI, pendapatannya naik signifikan 97%, sementara posisi laba usaha ini naik di 209% secara tahunan. Apakah ini juga sambutan dari para investor? Kemudian bagaimana Anda melihat prospek di semester kedua dengan kontributor terbesar mungkin dari penjualan emas? Apakah ini akan tetap berlanjut, Pak Adrian? Iya, kalau aku rasa ini potensi positif ya dari investor merespon kenaikan laporan keuangannya ya. Jadi aku rasa optimis ya Q2 bisa lanjut ya. Mungkin bisa ke target jangka panjang ke 500 lagi ya. Baik, oke. Dari saham pilihan kedua, kita bergeser ke saham pilihan ketiga, masih dari barang baku, produsen emas, ada Antam, juga rekomendasinya trading buy. Supportnya tadi di 2.920, resisten hingga ke 3.270. Sementara di posisi penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, saham Antam pemirsa, ditutup menguat di 4,75% dan sudah kembali ke level 3.000-an. Analisis dan pertimbangan untuk Antam, apakah sentimennya juga sama, Pak? Ya, kurang lebih sama sih sentimen, tapi secara teknikal juga memang Antam sudah berada di level MA20. Nah, itu yang penting, MA20 udah dilewatin dan ada volume hari ini. Jadi kita bilang ini bisa trading buy dengan targetnya tadi di 3270, supportnya di 2920. Trading buy di level berapa, Pak? Di level harga sekarang boleh di 3080 sampai 3090 masih area beli saat ini untuk Antam. Penguatan hari ini di 4,76% di 3.080. Resisten berapa yang harus ditembus oleh Antam, Pak, supaya posisi supportnya aman atau tetap berada di atas level 3.000-an? Oh, di 3270 sih. 3270 dia tembus, dia akan cukup bagus ya potensi untuk menuju level 3.600 ya untuk target midterm dia gitu. Baik, penutupan hari ini masih di 3.080, menguat di 4,76% pemirsa. Dan kita beralih ke saham pilihan terakhir, masih dari emiten produsen emas ini. Harta trading buy, supportnya tadi di 675, resistennya di 755. Harta di penutupan sesi kedua hari ini juga mengalami penguatan di 8,27%. 720, intraday di 725. Analisis untuk Harta. Ya, Harta jelas trading buy ya teman-teman, karena dia berhasil break high dibanding previous high kemarin di 700. Area berikut sebenarnya di 710 sampai 715. Jadi teman-teman bisa tunggu koreksi di area tersebut. Nawar dulu ya, nawar di bid. Targetku di 755 sampai 760 nih untuk jangka pendek ya, kurang lebih seminggu. Dengan support di 675 saat ini. All time high tidak, Pak? Enggak, all time high saya di 790. 790 ya, dari data Iya. RTI dalam 5 tahun terakhir masih di 725. Itu beberapa tahun lalu berarti, Pak Adrian? Bukan, di tanggal ini. Tanggal berapa? Tanggal 30 April 2025 kok. 2025 ya? Iya, 3 bulan terakhir di 790. Cuma kok RTI kan kadang dia bulanannya tidak tercermin ya? Iya, karena intraday-nya maksudnya. Ya baik. Di penutup hari 720, 725 dan sempat tapi peluang untuk all time high ada, Pak, Harta dengan potensi yang ada dan harga komoditas dan juga didukung oleh kinerjanya. Iya, sangat besar dah kemungkinannya, cuma 10% ya dari all time highest. Jadi peluang untuk mendekati all time highest lagi ada gitu untuk retest ya, menguji kembali. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada Unik, BRMS, Antam, dan Harta. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDA Channel. Pak Hadrian, kita hold kembali, Pak. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan berbalik ke zona merah pemirsa, melemah di 0,15%, di mana pembalikan arah terjadi di menit-menit terakhir jelang penutupan dan akhirnya ditutup di level 7.503.750, di mana level ini tidak jauh berbeda atau perbedaannya tipis dengan level intraday terendah hari ini di 7.502. Level tertinggi di 7.549.265. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, Pak Hadrian. Waktu kita cukup terbatas, cukup banyak, Pak, pertanyaan masuk hari ini. Pertama, Bapak Jason Johan dari Jakarta menanyakan PGEO, Pak, sudah punya di harga average di 1.500. Ada potensi ke 1.650 tidak? Tapi hari ini intraday sudah ke 1.665, Pak, meskipun penguatan terbatas di 1.605 di penutupan. Potensi ke 1.650.
Iya, kalau menurut aku PGO ada aja ya kan udah 3 hari koreksi secara candle, 3 hari merah, bisa aja ada koreksi rebound ke 1650 karena nggak terlalu jauh gitu ya. Tapi kalau tutupan besok tidak berada di atas level 1650, itu sih keputusannya sebaiknya sih sell on strength. Karena ini kan udah ada penguatan Profit. cukup lumayan ya gitu ya. Ya, sudah profit juga di 1.500, Pak. Iya, betul. Oke, 16.50 ya kalau tidak bisa mampu di besok disentuh kembali, lebih ke arah sell on strength. Bapak Jason sudah ambil posisi di 1.500, sudah profit. Tapi kalau ingin memanfaatkan profit yang ada, maksimalnya di berapa Pak untuk resisten selanjutnya untuk Iya. PGO? PGO selanjutnya di all time highest dia ya di 1855 ya. Baik. Karena ini kan masih super bullish. Jadi kalau memang dia bertahan 1655 berarti uptrendnya masih terjaga. Itu mau hold ke 1855 peluangnya cukup bagus juga gitu. Baik, Bapak Purnomo menanyakan saham MBMA Pak. Hari ini Ya. koreksi dalam, sudah layak beli tidak di tengah pelemahan yang terjadi? Ya, kalau aku lihat sih tinggal lihat besok karena ini udah ketahan di support MA50 ya di 460. Jadi kalau besok bertahan di level 480 ke atas ya itu boleh spekulasi beli ya dengan supportnya di 460. Targetnya ada di sekitar 550 ya. Kemudian Bapak Joshua dari Lampung Pak menanyakan saham Mart Pak, punya harga baru entry di average 665. Ya, kalau Max sih posisinya lagi downtrend to sideways ya. Jadi Ya. untuk 665 ini sebenarnya belum ada entry sinyal. Kalau aku lebih ke arah ini ya, berarti wait and see aja sebenarnya. Di support di 630, resistance di 700 ya. Gitu. Mungkin Mark nanti kalau tembus level 700 bisa average up gitu. Tapi kalau harga sekarang sih sebenarnya untuk main swing ya. Ya. Karena belum ada entry moment sebenarnya. Baik, average di 665 penutupan hari ini flat. Lebih baik di hold saja. Masih ada potensi ke level 700-an untuk Mart. Kita ke Bapak Robert dari Maluku, Pak Hadrian. Menanyakan dari pertambangan batu bara, Pak. Ada Adaro. Pak Robert sudah ambil posisi di 1860. Pas Iya. di level penutupan hari ini. Masih bisa hold tidak? Atau ruang lanjutan pelemahan masih ada? Ataupun sebaliknya potensi penguatan lanjutan untuk Adaro mendekati ke 1900? Iya, ada sebenarnya sih saat ini posisinya masih sideways ya di 1730 sampai level 2050 gitu. Jadi ya sebenarnya sih wait and see aja ya, masih hold aja boleh. Karena sebenarnya belum ada sinyal juga, belum ada sinyal naik, belum ada sinyal turun, masih konsolidasi ya. Iya. Gitu. Ya udah hold dulu aja sambil lihat potensi ke depan. Baik, kita ke Bandung, Jawa Barat, Pak Hadrian. Ibu Lili dari Bandung menanyakan saham grup Prayogo Pangestu lainnya, BRPT, Pak. Nyangkut di 2510, Pak. Masih bisa di hold tidak? Iya, BRPT sih posisinya ini lebih ke trailing stop aja ya di level 2470 ya. Gitu. Soalnya kalau 2470 ini posisinya udah agak krusial ya, ini udah dijebol MA10 ya gitu. Jadi nanti mungkin kalau 2470 tembus bisa jaga lagi di level 2300 ya untuk BRPT. Oke, jadi batas dari waspada untuk memaksimalkan profit nyangkut di 2510, 2470 ya, Pak? Ya 2470 dulu, kalau jebol jaga lagi di level 2300 ya. Baik, selanjutnya menanyakan saham perbankan big cap, Pak, menanyakan saham BBNI kali ini sudah punya di 4.110. Tidak menyebutkan nama dan lokasi. BBNI di 4.110. Ya. Ini sayangnya perbankan kemarin udah ada penguatan, hari ini koreksi. Kalau aku bilang sih masih boleh wait and see aja. Jaga aja level supportnya di 3930 ya untuk BBNI. Kalau jebol di bawah itu sebaiknya switching dulu. Tapi masih ada harapan nih kalau dia tembus 4250 itu potensi BBNI ke level 4500 sangat terbuka ya gitu. Karena ini sideways ya posisinya sekarang. Oke, profit taking sepertinya karena pada perdagangan hari sebelumnya BBNI saham perbankan big cap yang paling naik tinggi di atas 3%. Selanjutnya menanyakan AADI, Pak. Sudah punya di 7.100. Ini juga tidak menyebutkan nama dan lokasi. Sudah di harga 6.800. Resisten selanjutnya. Nah, saya ini coba ulang kembali, Pak. Pertanyaan maksudnya apa ini? Saat ini ADI di harga penutupan ya, di 7.100. Sudah ambil posisi 6.800. Profitnya sudah cukup lumayan. Resisten selanjutnya, arah penguatan untuk ADI.
Ya, ADI sebenarnya sideways juga ya, dengan resisten di 7275 saat ini, 2,5%. Jadi kalau saya bilang boleh lihat level tersebut, kalau ditembus malah boleh average up ya. Baik. Karena target jangka menengahnya ini udah masuk LQ45 nih ADI gitu ya. Kita lihat sih arah targetnya ke jangka menengah ke 8.000 ya untuk ADI. Baik. Pak Karim dari Jambi, Pak, singkat saja mau nanya saham SIMP arahnya akan kemana? Hari ini koreksi di 630. SMP lihat aja level 610 ya, kalau tembus 690 bisa taking profit dulu, tapi kalau mantul masih boleh di hold, jadi lihat level 610 ya, yang krusial. Baik, produsen emas PSAB, Pak, sudah direkomendasikan masuk tidak? Hari ini melesat di 6%. PSAB sebenarnya seperti Harta, Antam, BRMS ya, ini trading buy sebenarnya, dengan target di 442, supportnya 406 ya, untuk PSAB. Baik, CDIA, Pak, mau masuk ke dalam MSCI tidak katanya. Ini menanyakan untuk CDIA, masih jauh perjalanannya, Pak ya? Masih panjang nggak? Mungkin butuh setahun 2 tahun lah kayak brand ya. Baik. Kayak gitu. Bapak Fikri dari Jakarta menanyakan ASII, Pak. Astra Internasional nyangkut di 4930, masih tipis ini. ASII koreksi kembali meninggalkan level 5.000-an. Ya, kalau masuk 4930 sih bisa lihat level support 4.800 ya Pak gitu. Kalau jebol 4.800 baru switching gitu. Kalau sekarang sih baru turun sedikit, masih boleh lihat dulu ya level 4.800. Baik, analisis untuk ASI tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Waktunya cukup terbatas. Pak Hadrian, sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lainnya. Kami mohon maaf dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program Sama Diperdagangkan hari selanjutnya. Pak Hadrian, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Sehat selalu Pak Hadrian. Terima kasih Mas David. Baik. Sehat semua. Ya, terima kasih Bapak Hadrian Mainia Taslim, Head of Equity Sales PT Yakin Bertumbuh Sekuritas atau YB Sekuritas. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Highlight yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih.